Akhir-akhir ini tuh banyak yang tanya kayak gini. Kak, mau tanya dong, alat-alatnya apa aja sih yang kakak pakai? Terus itu kertas yang kakak pakai, itu mereknya apa sih? Itu loh, pena yang kakak pakai warna hitam, kok bisa sih nggak luntur pakai air? Apa sih kak pulpennya? Oke. Tenang, Tia bakal jawab itu semua pertanyaan dari teman-teman di video kali ini. Jadi buat yang penasaran, jangan di skip-skip, gak boleh pokoknya. Harus ikutin terus, soalnya Tia bakal nge-review barang-barangnya juga. Oh ya, sebenarnya video ini itu Tia udah pernah bikin di video yang di sini. Cuman kayaknya kalian kurang ngeh gitu, soalnya Tia taruhnya di akhir video. Jadi kan pasti kalau udah akhir-akhir itu udah males ya, udah langsung di skip aja. Padahal di situ tuh Tia udah ngasih tahu alat-alat apa aja yang Tia pakai gitu. Tapi nggak apa-apa, biar teman-teman semua enak nonton videonya dan lebih spesifik lagi ke satu topik aja. Jadi Tia bikinin alat dan bahan apa aja yang Tia pakai buat usaha lettering. Oke, langsung aja ke alat yang pertama. Nah, yaitu ada watercolor. Ini sering banget Tia mention di Instagram, di YouTube juga Tia pakainya itu cat airnya ini, cuma satu yang koi watercolor. Nah, si koi watercolor ini itu banyak variasinya, ada beberapa warna. Oh iya, kalau misalnya buat awal usaha lettering, Tia nggak pakai langsung yang ini karena ini mahal guys harganya. Tia beli waktu itu yang mereknya Symbalion. Nanti Tia taruh gambarnya di sini. Nah, ini itu Tia udah giveawayin waktu itu karena takutnya mubazir. Soalnya Tia udah nggak pakai itu sama sekali, Tia pakainya ini. Dan kalau misalnya buat Symbalion sendiri itu enak kok. Kalau misalnya kalian buat pemula, mending pakai itu dulu. Nanti ngumpulin uang baru kalian beli si cat air yang lebih tingkatnya itu lebih bagus gitu. Tia bakal jelasin si koi watercolor ini. Jadi koi watercolor ini itu ada beberapa warna. Kalau misalnya Tia ini pakai yang 36 warna, kalau nggak salah, bener nggak? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 30 guys, maaf. Ini Tia pakainya yang 30 warna. Jadi si koi watercolor ini itu ada banyak variasi warnanya. Ada mulai dari 12, terus 18, ada yang 24, ada yang 30, ada 36, ada 48, 72, sampai 72 kayaknya yang paling banyak. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan aja dan kalian boleh lihat harganya sendiri yang Tia taruh di sini. Yang 30 warna itu harganya segitu. Kalau misalnya kalian mau cari lagi itu bisa di marketplace, di Tokopedia atau Shopee. Boleh lihat di situ ya. Oke, selanjutnya Tia bakal bahas pena itu yang kalian tanyain. Jadi Tia itu pakai brush pen guys namanya. Jadi brush pennya itu Tia pakai dari merek Tombow. Pertama Tia usaha lettering, pas pertama kali juga Tia pakai ini. Pertamanya pakai Tombow, terus juga pernah kalau misalnya buat yang letteringnya besar itu pakainya Tombow yang ukurannya besar. Nah, ini tuh tombonya yang ukurannya kecil. Namanya itu Tombow Fudenesuke. Si Tombow ini punya beberapa varian, jadi ada 3 varian nih. Yang pertama itu ada soft tip, terus ada yang hard tipnya, sama ada yang twin tip kalau nggak salah. Nah, ini tuh perbedaannya apa? Kalau misalnya soft tip sendiri, Tia lebih enak pakai ini karena ini tuh lebih lentur gitu, lebih lembut, dan juga soft ya. Jadi kalau misalnya kalian nulis itu bakal lebih lembut. Bedain sama yang hard tip. Kalau yang hard tip itu tuh ya lebih keras gitu, lebih susah diaturnya. Kalau misalnya Tia enaknya yang soft tip, tapi kalau misalnya mau coba, kalian boleh cobain dua-duanya dulu biar kalian tahu mana yang enakan buat kalian gitu. Tapi kalau Tia pakai yang soft tip dan merekomendasikan yang soft tip. Ini kalau misalnya kalian bisa lihat di sini itu perbedaannya kelihatan. Kalau misalnya yang soft tip ini itu warnanya itu lebih gelap kayak warna hitam, tapi kalau misalnya yang hard tip ini warnanya warna kayak ke biru dongker gitu. Nah, kalau misalnya ini yang twin tip, ini tuh ada dua tip twin tip, jadi 2 tip gini. Yang sebelah sini itu warna hitam dan yang sebelah sini itu warna abu-abu. Jadi kalian bisa pakai ini tuh buat bayangan gitu loh, ininya buat letteringnya. Tapi lebih mahal ini tuh kalau nggak salah 30 ribuan. Kalau misalnya 2 yang ini itu harganya dari 19.000 juga ada yang jual sampai 25.000. Oke, bahan yang selanjutnya, ini bukan alat ya, tapi bahan selanjutnya itu adalah kertas. Jadi di sini Tia udah siapin 3 kertas watercolor paper nih. Ada yang dari merek ini tuh Vitex, terus ada dari Art
Artemisia sama dari Canson. Oh ya, kalau misalnya buat watercolor sendiri, Tia udah nyobain 4, berarti 4 watercolor paper. Nah ini tuh kan 3. Nah satu lagi tuh yang merek Arto, Tia udah cobain waktu awal Tia bikin hand lettering itu pakai mereknya Arto. Cuman Tia nggak pakai lagi sekarang karena emang harganya rada mahal kalau Tia hitung-hitung persatuannya lah. Pokoknya Tia hitung-hitung lagi, kayaknya nggak pakai Arto lagi. Tapi emang Arto itu ada pilihannya 200 GSM sama 300 GSM. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai yang tebal watercolornya, kalian bisa pakai Arto itu karena itu juga watercolornya bagus. Misalnya untuk sekarang Tia lebih seringnya pakai merek Artemisia ini sama merek Canson yang tadi. Nah ini plastiknya doang, mohon maaf karena emang udah habis. Terus waktu itu Tia pergi ke Bandung dan kalian beli ini deh, padahal Tia lagi pakai ini sih, lagi pakai yang VTech ini. Tia baru nyobain si ini, kertas ini, dan bagus juga ternyata. Ini murah meriah. Nanti Tia taruh deh harganya di sini. Udah dapat 10 lembar watercolor paper dan ini itu lebih tebal. Ukurannya 300 GSM, jadi kayak kartu apa ya? Kertasnya tebel lah pokoknya. Kalau misalnya kalian mau pakai kertas yang lebih tebal, kalian bisa pakai VTech ini atau yang kayak tadi Tia bilang yang merek Arto. Selanjutnya Tia bakal bahas kuas yang Tia pakai. Nah ini adalah kuas yang Tia pakai buat bikin hand lettering. Nah, ini ada segini. Tapi ini tuh perlu diingatkan, Tia nggak beli ini langsung waktu pertama kali segini banyaknya, jelas tidak. Tia juga belinya dituntut dan ada nabung-nabungnya, ada juga yang dikasih sama orang tua. Jadi semuanya perlu proses, gak langsung segini banyaknya teman-teman. Nah kalau misalnya yang kuas VTech itu yang kayak gini, sebenarnya ada 4 kuas. Jadi Tia waktu itu belinya satu set gitu, tapi Tia lupa ini tuh ada 4 atau 5. Nanti Tia taruh deh di sini. Harganya tuh lebih murah dibanding kalau kita misalnya belinya satuan. Jadi Tia lebih memilih beli VTech ini buat pertama kali hand lettering Tia. Jadi kalau misalnya buat kuas, Tia rekomendasiin buat kalian belinya VTech aja dulu, karena VTech itu banyak variasinya. Yang satuan juga ada, yang satu set itu juga lebih murah dan kualitasnya juga enak. Jadi kalian kalau misalnya mau buat pemula atau yang mau buat bisnis tapi masih minim modal, kalian mending belinya VTech. Oke, selanjutnya di sini tuh ada kuas mereknya tuh Artemisia. Ini juga satu set, ada 4. Dia lebih sering dan lebih suka belinya yang langsung satu set karena harganya lebih murah dibandingkan kalian harus belinya satu-satu. Jadi di sini itu jenis kuasnya sama kayak gini. Tapi ini tuh ada beberapa ukuran, ada yang 00, ada yang 2, ada yang 2, ada yang 4, sama ada yang 0 juga. Tia biasanya kalau misalnya yang ini Tia pakai buat yang background belakang tulisan. Kalau misalnya Tia bikin custom lettering nih kayak gini, si warna hijau-hijaunya itu Tia pakai ini. Tapi kalau misalnya buat bunga-bunga terus sama daun-daun, Tia pakai yang si kecil-kecil cabai rawit ini. Udah deh, alat dan bahannya itu aja. Tapi Tia lupa, takutnya ada yang kelewat. Maafin kalau misalnya ada yang kelewat, kalian boleh komen aja di bawah alat dan bahan apa aja yang kalian mau tanya. Tapi please banget jangan tanya beli frame-nya di mana, beli bunga kering di mana. Itu udah rahasia tokonya Tia. Mohon maaf banget Tia nggak akan jawabin pertanyaan yang kayak gitu ya. Sebelum videonya selesai, Tia mau kasih pesan dulu ke kalian semua. Buat kalian yang masih pemula, yang baru belajar lettering, ataupun yang lagi belajar watercolor, ataupun yang mau memulai bisnis hand lettering, Tia saranin banget jangan terpaku sama barang-barang yang mahal. Jadi kalau misalnya kalian udah punya skill yang bagus dan kemampuan yang oke, kalian mau pakai alat dan bahan yang semurah apapun itu nggak akan mempengaruhi kayak kalian. Dan pasti karya kalian tuh bakal tetap oke dan keren. Nah makanya kalian para pemula, Tia saranin buat beli bahan dan alatnya itu yang murah-murah aja dulu. Jangan terpaku sama harga yang mahal. Nah nanti kalau misalnya kamu udah bisa, baru deh kalian boleh beli barang yang mahal-mahal tadi buat sebagai perbandingan antara yang murah sama yang mahal. Kalau misalnya kalian udah enakan sama yang murah dan ternyata pakai bahan yang murah juga udah bisa bagus karyanya, ya udah, ngapain harus pakai barang yang mahal.
Jadi yang harus kalian pikirin dan harus kalian kembangin itu adalah skill dan kemampuan kalian, bukan dari harga alat dan bahan yang mahal. Oke? Jadi sampai sini aja dulu. Kalau misalnya ada yang kelupaan Tia sebut, kalian boleh tanyain di kolom komentar. Jangan lupa buat di komen, like, and subscribe. Bye-bye.